إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, wala hawla wala quwata illa billah wa ba'du. Ayyuhal ikhwah, pemirsa Edumalji yang dirahmati Allah Ta'ala, bertemu kembali kita di program Edumalji Education Malam Mengaji dalam pembahasan bersama tentang nahwu dan bahasa Arab yang kita ambil faedahnya dari kitab Mulakhas Qawaid Al-Lughatil Arabiyyah. Pada kesempatan kali ini, ayyuhal ikhwah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang halatu raf'il ismi, pembahasan tentang keadaan isim-isim yang marfu'. Alhamdulillah sudah kita pelajari, silahkan bisa dilihat di video-video sebelumnya tentang isim-isim yang marfu'. Isim-isim yang marfu' mulai dari mubtada, kemudian khobar, kemudian isim kana, kemudian khobar inna, kemudian yang kelima ini adalah fa'il yang kemarin sudah kita bahas, dan ini yang keenam yang terakhir adalah naibul fa'il. Ya, yang keenam adalah naibul fa'il. Naib itu adalah pengganti, fa'il itu adalah fa'il itu sendiri. Berarti di sini yang keenam di antara isim-isim yang marfu adalah naibul fa'il. Apa itu naibul fa'il? Dikatakan oleh penulis ini di halaman 47 dari kitab Mulakhas Qawaid Al-Lughatil Arabiyyah. Dikatakan ismun marfu'un yaqa'u ba'da fi'lin mabniyin lil majhul. Berarti naibul fa'il adalah isim. Dia isimnya itu marfu', hukumnya marfu' ya. Seperti yang kita ketahui, marfu' kita ingatkan istilah-istilah dalam nahwu ada marfu', mansub, ya, majzum, majrur. Kalau dia isim marfu' identik tandanya dengan harokat dhammah. Ya. Isim marfu' yaqa'u ba'da fi'lin mabniyin lil majhul. Dia terletak setelah fi'il yang bentuknya itu majhul. Inilah istilah yang mungkin sebagian kita yang baru-baru belajar bahasa Arab, apa itu fi'il majhul? Kalau yang kita pelajari fi'il ma'lum itu namanya, seperti kalau dalam fi'il madhi ya, itu fa'ala. Atau kalau dia mudhari'nya yaf'al. Ini namanya ma'lum, mabniyun lil ma'lum. Maksudnya adalah diketahui. Apanya yang diketahui? Diketahui fa'ilnya dan wazannya, timbangannya, rumusnya itu fa'ala atau fa'ila atau fa'ula. Demikian juga ini yaf'alu bisa yaf'ilu atau yaf'ulu. Itu kalau mabni lil ma'lum, diketahui fa'ilnya, ada fa'ilnya. Tapi kalau dia mabni lil majhul, fi'il yang bentuknya itu majhul, berarti majhul maksudnya adalah tidak diketahui fa'ilnya atau dihapus fa'ilnya, sehingga diganti dengan istilahnya yaitu naibul fa'il. Dan bentuknya bukan normal seperti ini, fa'ala, tapi menjadi yaitu fu'ila. Fu'ila. Sehingga bukan seperti ini, bukan normal fa'ala, tapi menjadi fu'ila. Demikian juga yang ini yaf'alu menjadi yuf'alu. Nah, ini yang perlu kita ketahui, yaitu didhammahkan fa'ul fi'li, didhammahkan fa'nya, kemudian dikasrahkan huruf sebelum akhir. Demikian juga ini didhammahkan depannya dan difathahkan. Kalau dia fi'il mudhari' difathahkan sebelum akhir. Kalau dia fi'il madhi dikasrahkan sebelum akhir. Maka kalau kita lihat dari teori ini, kataba misalnya itu adalah fi'il mabniun lil ma'lum, kataba Muhammadun. Tapi kalau kita ubah ke majhul, bukan kataba tapi menjadi kutiba. Demikian juga darosa
menjadi durisa. Qara'a menjadi quri'a. Zahaba menjadi zuhiba. Itu madhi contoh-contohnya. Tinggal didhammahkan depannya dan dikasrohkan bagian sebelum akhir. Ya, atau kalau dia mudhari' yaf'alu menjadi yuf'alu, didhammahkan depan kemudian difathahkan sebelum akhir. Contohnya adalah yajlisu menjadi yujlasu. Yaqra'u menjadi yuqra'u. Ya, yasma'u menjadi yusma'u. Ya, inilah namanya fi'il mabniun lil majhul. Yaitu fi'il-fi'il yang mabniun lil majhul. Nah, ini yang perlu kita ingat-ingat, rumusnya adalah seperti ini. Kemudian wa yahillu mahallal fa'il. Isim yang marfu' tadi yang letaknya setelah majhul, kalau dia fa'il itu letaknya setelah fi'il ma'lum. Ya, makanya kalau kita tulis di sini ya, nanti misalnya zahaba Muhammadun. Ya, maka kata-kata zahaba ini adalah fi'il ma'lum normal. Kemudian ini adalah fa'il. Tapi kalau sudah kita ubah zuhiba, nah ini bukan fa'il lagi, ini namanya naibul fa'il. Ya, nanti akan kita lihat. Kemudian dia menempati posisi fa'il. Karena fa'il itu marfu, maka naibul fa'il juga harus marfu. Setelah dihapus fa'ilnya. Ini tadi contohnya, kita ambil contoh yang lain. Kemudian kenapa kok dihapus? Pertanyaannya, kenapa kok fa'ilnya dihapus? Bisa jadi karena memang fa'ilnya sudah diketahui, sudah ma'ruf, sudah diketahui sehingga dihapus, disembunyikan. Atau karena memang tidak diketahui. Misalnya kita dapati ada seorang terbunuh misalnya qatala Aliyun rajulan. Ya, rajulan di sini tidak diketahui sehingga dia terbunuh, qutila rajulun. Nanti akan kita contohkan. Bisa jadi karena sudah diketahui sehingga tidak perlu disebutkan, atau memang majhul, memang dia tidak tahu atau tidak diketahui, atau karena mungkin khawatir darinya atau khawatir terkena sesuatu. Atau istilahnya seperti itu. Dikhawatirkan kalau disebut fa'ilnya itu ada sesuatu yang tidak diinginkan. Yang intinya tujuannya adalah untuk menyembunyikan. Bisa jadi karena memang sudah diketahui atau memang belum diketahui. Kita ambil contoh yang mudah, contohnya ya. Kita ambil dari fi'il madhi dulu. Kataba ya Muhammadun darsan. Ya, sudah kita ketahui ya. Kataba Muhammadun darsan. Kataba Muhammadun ini fa'ilnya. Darsannya adalah maf'ulun bih. Kemudian di sini wazannya kataba maklum normal. Ini kalau kita ubah menjadi kutiba, maka fa'ilnya harus dihapus. Ini harus dihapus. Kalau tadi artinya Muhammad menulis pelajaran, sekarang kutiba. Kutiba artinya ditulis. Nah, ini yang awalnya maf'ulun bih berubah posisinya menjadi marfu'. Ya, kutiba darsun. Ya, maka ini bukan maf'ulun bih lagi, ini bergeser menjadi naibul fa'il. Kenapa? Karena di sini fa'ilnya tadi sudah dihapus. Sehingga artinya kutiba darsun. Pelajaran itu ditulis. Siapa yang menulis? Tidak diketahui. Bisa jadi yang berbicara itu sudah tahu tapi disembunyikan, atau memang bisa jadi yang berbicara itu tidak mengetahuinya sehingga memang tidak perlu disebutkan, dan jadilah kutiba darsun. Pelajaran itu ditulis. Ya, inilah namanya fi'il marfu'. Ini harokatnya dhammah, terletak setelah fi'il majhul, wazannya kutiba kalau dia fi'il madhi. Ya, bagaimana kalau contohnya fi'il mudhari'? Contohnya yasma'u. Ya, yasma'u at-talibu ya al-haditha. Ya, yasma'u at-talibul haditha. Ini fa'il.
Kemudian ini maf'ulun bih. Ya, maf'ulun bih. Nah, ini yasma'u masih bentuknya maklum normal, yasma'u. Tapi kalau kita ubah menjadi majhul ini harus didhammahkan. Kemudian ini yusma' ini difathahkan karena kalau sudah fathah asli maka tidak perlu diubah menjadi yusma'u. Maka fa'ilnya dihapus. Kemudian maf'ulun bih berubah menjadi naibul fa'il. Ya, kemudian ini berubah yang awalnya mansub menjadi marfu' yusma'ul haditsu. Ya, berarti al-hadis ucapan itu atau pembicaraan itu didengar. Didengar oleh siapa? Tidak diketahui karena fa'ilnya sudah dihapus. Ya, sehingga inilah namanya isim marfu' terletak setelah fi'il mabni lil majhul. Buktinya apa? Bentuknya bukan yasma'u tapi yusma'u. Ya, jadi itulah namanya fi'il atau naibul fa'il. Contohnya dalam kitab misalnya kalau kita dapati huzimal aduwu. Ya, huzima. Nah, ini berarti dia majhul karena wazannya fu'ila bukan fa'ala. Huzima artinya dikalahkan. Al-adu musuh. Berarti ini naibul fa'il. Ya, musuh itu dikalahkan. Siapa yang mengalahkan? Bisa jadi yang berbicara itu sudah tahu tapi dia sembunyikan, atau bisa jadi belum tahu sama sekali dan sehingga tidak disebutkan siapa yang mengalahkan. Ya, dan inilah yang dinamakan yaitu ini namanya naibul fa'il, isim marfu' terletak setelah fi'il yang bentuknya majhul. Dan adu menempati posisi fa'il, sama-sama marfu'. Dalam arti sama-sama marfu'. Dan ini bisa kita dapati banyak ya di ayat atau hadis yang misalnya kutiba alaikumus syiyamu ya, atau ghulibatir rum dan ayat-ayat yang lainnya yang itu bentuknya adalah wazan majhul bukan ma'lum. Dengan rumus tadi fu'ila atau yuf'alu. Maka isim marfu' setelah ini itulah namanya naibul fa'il. Itulah ayol ikhwah pemirsa di maljing dirahmatillah ta'ala pembahasan tentang naibul fa'il. Naibul fa'il adalah isim yang marfu' terletak setelah fi'il majhul dengan wazan fu'ila atau yuf'alu dan dia menempati posisi fa'il. Sama-sama dalam keadaan marfu'. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo, ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.